Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 15 Februari, jam 8 pagi. Ya, pagi-pagi bahas terkait dengan investasi. Saya akan sharing terkait dengan kisahnya seorang ibu-ibu ya, dari Amerika, namanya Anne Scriber. Annie Scriber ini lahir di Brooklyn ya. Dia seorang karyawan sebagai auditor IRS yang berinvestasi di pasar saham Amerika dengan modal yang minim tetapi hasilnya luar biasa. Saya ingin mengambil pelajaran, ini sebenarnya kisah sudah lama. Bang Rifan Kurniawan juga udah nulis ini di tahun berapa nih ya, 2021. Nah, apa yang dilakukan oleh Scriber ini, dia berinvestasi itu bukan mulai dari bekerja, tapi malah setelah pensiun, teman-teman. Perjalanan investasi Scriber ini dimulai ketika pensiun bekerja tahun 1944, di mana ia hanya memiliki uang tabungan sekitar 5.000 USD, ditambah dengan uang pensiun sekitar 3.100 USD per tahun. Jadi ada uang pensiun per tahun yang dia terima ya. Dengan uang itu dia investasi, kemudian keputusannya memilih instrumen saham nampaknya tidak salah. Karena kemudian ia berhasil memetik keuntungan dari modal awal investasinya di bursa saham yang semula 5.000 USD menjadi sebesar 22 juta dalam kurun waktu 50 tahun hingga ia meninggal di usia ke-101 tahun. Di mana ketika ia meninggal, ia masih memiliki 60% uang di saham, 30% instrumen surat hutang, dan 10%-nya dalam bentuk uang kas. Kata kuncinya adalah di angka 50 tahun ini kalau menurut saya. Dan konsistensi. Caranya gimana dia investasi itu buy dan hold. Terus ada pelajaran menarik juga. Ketika dia berinvestasi pada tahun 30, pernah mengalami pengalaman buruk, yakni kehilangan banyak uang karena brokernya. Sejak kejadian itu akhirnya Cyber lebih senang untuk melakukan semua analisa saham dan pemilihan saham secara sendiri, tanpa lagi mengandalkan bantuan seorang broker. Kalau masuk di pasar saham, mau nggak mau, suka nggak suka, kita memang harus belajar. Dan ini living legend, nggak living lagi ya sekarang ya, sudah meninggal ya. Ini legendnya dari Amerika menyatakan itu atau praktek dengan seperti itu. Ia sadar bahwa pendirian terhadap diri sendiri sangat penting, apalagi untuk masa depan keuangannya. Dalam praktik investasi, Cyber lebih menerapkan prinsip buy and hold, lalu strategi efisiensi pajak, dan hanya akan berinvestasi pada saham-saham berkualitas tinggi secara jangka panjang. Dia juga diketahui jarang berpindah-pindah saham guna mengurangi biaya transaksi dan mendapatkan pajak yang efektif. Tak hanya itu, Cyber juga merupakan seorang yang tidak memperdulikan market timing dan fokus pada fundamental perusahaan. Dividen yang ia peroleh dari saham selalu diinvestasikan kembali untuk membeli saham lain lagi. Inilah jawaban mengapa ia termasuk orang yang berhasil dalam berinvestasi saham. Beberapa pegangannya adalah perusahaan rokok ya ini, Lowe's, PepsiCo, Coca-Cola, Bristol Myers, kemudian Pfizer, perusahaan farmasi. Nah, ini salah satu pegangannya. Terus kalau ini gambarnya yang sebelah kanan nih, gainnya ya. Kalau ini benar, artinya sebenarnya nggak beger-beger banget loh. Ini 62%, 65%, 44%, 75%. Nggak ada yang 100% ke atas. Jadi prinsipnya ya dividen investing, perusahaannya bagus, beli dari awal, dapat dividen diinvestasikan kembali, konsisten, dan angkanya tadi kalau dilihat 50 tahun. Jadi kalau baru setahun, baru 2 tahun, rugi nih saya nih, untung sedikit, habis itu rugi, minus, kemudian kita pensiun dari namanya pasar saham, tidak belajar, susah. Nah, cara kita bisa memperpanjang nafas salah satunya ya dengan asupan-asupan seperti ini. Pasti rumor-rumor coba aja lihat nih misalnya di Stockbit ada di stream ya. Oh, banyak tuh yang berdebat tuh. Wah, ini begini, ini bagus, ini begini. Wah, dividen itu nggak bagus. Kenapa? Karena ketika bagi dividen, naiknya dividen dapat 6%, naiknya 6%.
Lalu setelah pembagian dividen cum-date-nya selesai, turun lagi jadi 8%. Jadi ujung-ujungnya minus 2%. Ada tuh yang nulis kayak gitu ada. Tapi yang dibandinginnya itu setahun. Nah, memang kalau di pasar saham Indonesia, nyari perusahaan yang harganya terus naik seperti yang ada di Amerika begitu, nggak gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Satu, dia investasi disiplin dan konsisten. Selalu membeli saham perusahaan yang berkualitas, mudah dipahami, serta percaya pada hasil analisa sendiri. Prinsip buy and hold, tahunan, dekade 10 tahun lebih. Investasikan kembali keuntungan atau dividen yang didapat. Terapkan pola hidup sederhana. Ini bisa kita tiru, bisa enggak. Ya kalau misalnya kita investasi mau menikmati, ya nggak apa-apa sebenarnya dinikmati ya. Tapi ini cyber ini ngirit orangnya. Tidak takut pada aset alokasi yang tergolong agresif. Dia agresif menginvestasikan 50% kekayaannya pada saham dan surat utang apabila terjadi krisis keuangan yang besar, maka tidak kehilangan bonus. Oke. Nih, pencapaian dan keberhasilan cyber juga menjadi bukti terhadap kita bahwa untuk menjadi kaya di pasar saham tidaklah terlalu rumit, bahkan tidak membutuhkan tingkat IQ yang jenius. Apalagi kalau kita juga bersedia memulai pola hidup sederhana dan mau belajar. Mulai dari belajar analisa fundamental, laporan keuangan, mengenai risiko. Nah, ini penting. Kalau kita nggak bisa atau nggak mau lihat laporan keuangan, ya salah satu caranya ya, kalau saya ya kayak nonton YouTube, nonton trainer-trainer, orang-orang yang sudah sukses. Sama, saya bikin YouTube begini juga untuk jagain sebenarnya bagaimana saya menganalisis sebuah saham. Karena ketika ini direkam, ketika ini disampaikan, akhirnya punya pagernya berarti lebih serius lagi ketika saya mereview sebuah saham. Kalau kemarin-kemarin bisa jadi kadang-kadang saya ngelihat hanya sekilas 1-2 indikator, saya masuk. Tapi kalau dengan direkam, akhirnya beberapa indikator mau nggak mau harus dicari. Dan karena prinsipnya adalah jangka panjang, ya seperti ungkapannya Warren Buffett, di dalam dunia bisnis itu, spion itu lebih terang daripada kaca depan. Sehingga saya melihatnya ke belakang, recordnya bagaimana perusahaan-perusahaan yang akan kita beli ini. Orang-orang yang di belakangnya seperti apa dari perusahaan-perusahaan ini. Karena ujung-ujungnya ya teman-teman ya, perusahaan itu yang bersaing adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan brand, bukan mesin, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Bagaimana positioningnya. Coba lihat Unilever. Luar biasa sebenarnya Unilever itu. Tapi kalau orang-orang yang di dalamnya itu kecenderungannya atau act-nya tidak sesuai dengan pasar, ya seperti sekarang dipunish holdingnya misalnya. Kan isunya kan diboikot ya. Mereka mendukung Israel. Orang-orang yang bekerja jadi direktur, jadi BOD di Unilever Global, memang mendukung Amerika, memang mendukung Israel ke Palestina. Ya bisa jadi begitu. Sehingga kita pun ketika mau membeli, bisa jadi memikirkan jangka panjang tadi itu. Coba kalau orang-orang yang ada di dalamnya tidak begitu, misalnya ya, bisa jadi lain. Sama Toyota, Daihatsu, sama. Mereka pandai manufaktur, pinter di manufaktur, sehingga cost-nya bagus, kualitas barangnya jadi bagus, sehingga brand-nya jadi bagus. Dan kita sebagai pembeli, sebagai konsumen, percaya ke produknya dibandingkan produk-produk yang lain. Artinya apa? Orang-orang yang ada di dalam. Dan ini kalau kita hitung ya, apa yang dihasilkan oleh Ane ya, 22 juta itu kalau dibagi 3.100 uang pensiun dia setiap tahun yang dia terima, itu sama dengan 7.096 tahun. Padahal tadi dia investasi itu hanya 50 tahun ya. Dari dia usaha pensiun umur 50-an, kemudian meninggal di umur 101 gitu. Ya sama dengan skema investasi dividen investing yang saya sampaikan di sini. Kemudian
Dari sini, kalau lihat tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-15, tahun ke-20, tahun 25, sampai tahun ke-30. Tadi compounding interest. Periode 1 atau 5 tahun pertama, 2 juta per bulan investasinya. 5 tahun lah ya. 5 tahun. Bukan setahun, 5 tahun. Kita invest 2 juta per bulan. Dapatnya 2 juta per bulan juga di akhir periode. Artinya setelah 5 tahun. Ketika 5 tahun kedua 2,4 juta per bulan, dapat dividennya dengan angka dividen yield 12 ini. Kebetulan kemarin kalau nggak salah saya lagi review IPCC ya. IPCC kebetulan 12 atau 10% ya. Kita ganti 10% lah ya. Di periode kedua jadi 4 juta per bulan. Periode kedua tuh di akhir nih. Jadi setelah 10 tahun dividen per bulan yang kita dapat kalau kita investing terus-terusan di IPCC. Lalu di periode ketiga kita investnya, nyicilnya, nabungnya 2,8 juta. Ya, naik nih 20%. Setiap 5 tahun kita nabung 2,8 jadinya. Investasi persennya berarti 34 juta per tahun. Lalu dapat dividennya berapa? 8 juta. 5 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta di tahun ke-15 per bulan. Atau 106 juta per tahun. Investasi sudah jadi 1 miliar totalnya. Terus di periode kelima, nggak usah dinaikin tinggi-tinggi, 20% aja dari sebelumnya. Oke, nabung jadi 4.100.000 per bulan. Selama 5 tahun naik 20% itu kan kalau kenaikan gaji ya mestinya impas lah ya. Ya anggap aja ini sangat konservatif, ya, sangat slow. Tapi di periode kelima yang kita dapat, dividennya sudah 28.900.000 per tahun. Kenapa bisa seperti ini? Karena modalnya sudah besar. 1,9 miliar yang tadi dapat dividen sebelumnya tadi itu kita investasikan kembali, nggak diambil. Kenapa? Karena kita berasumsi kita itu masih bekerja. Jadi masa pensiun 20 tahun, masih bekerja dari umur 35 sampai 55. Tapi kalau masa pensiun dipanjangin bagaimana? Ya bisa, malah lebih bagus. Kita investasi dari umur 25. Taruhlah lulus ya S1 kerja 2 tahun, langsung bisa investasi nabung. Dapat gaji misalnya nggak tahu S1 sekarang berapa gaji ya, mungkin 6, 7, 8 juta. Kemudian nabung 2 juta per bulan. Nih lihat nih periode. Kalau 30 tahun. Periode ke-6 ini berarti periode mau pensiun tuh. Sama kayak cyber tadi. Dia tidak naik ya. Bekerja keras, usaha gigih ya. Buruknya selama ini berkarir di IRS, ia tidak pernah sekalipun menerima sebuah promosi jabatan. Bahkan ia memasuki masa pensiunnya, bahkan hingga memasuki pensiun di 1944. Ada diskriminasi terhadap perempuan dalam kerja secara umum di zaman tersebut. Legend ini orangnya. Nah, hold dalam jangka panjang di perusahaan yang memang bisa berdiri secara jangka panjang, dengan pertumbuhan yang baik, itu kunci menurut saya. Nah, nyari sahamnya apakah perlu banyak ya? Kalau saya dapat 7 perusahaan sampai 10 perusahaan itu menurut saya sudah cukup. Kenapa cukup? Karena kalau kita bagi dividen kita atau bagi perusahaan kita itu menjadi 10 perusahaan, ketika ada satu saham perusahaan itu yang turun karena 9-nya ini masih bisa backup, psikologis kita ini nggak terlalu banyak terganggu. Misalnya ya, perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau yang perusahaan 1 ini turun minus 10%, yang 9 ini dapat dividen 10% per tahun, artinya dari total equity kira-kira 9%-an ya. Karena 9 perusahaan. Sehingga ketika ada yang turun 10% ini, di total equity itu jadinya masih tetap. Ya turun paling cuma 1%. Nah, psikologinya jadi nggak terlalu terganggu. Itu diversifikasi. Tapi ada orang-orang yang tidak seperti ini. Nah, ini bebas. Kuncinya tadi, seperti apa yang dilakukan oleh cyber tadi, ibu-ibu ini. Lebih menerapkan paham secara sendiri. Jadi apa yang enak, apa yang nyaman untuk teman-teman di dalam investasi, ya sudah. Pelajari itu baik-baik, follow itu, yakinkan itu dengan
history. Kalau ternyata bakat Anda di sana, ya sudah. Nah, kebetulan kalau saya ada di style yang ini. Kenapa? Karena menurut saya lebih tenang aja. Nah, saya masih bekerja, jadi saya fokus di pekerjaan. Nggak ngeliatin chat, nggak ngeliatin apa namanya aplikasi terus. Oh ini naik, ini turun. Nggak terlalu ngaruh buat saya di hari-hari saya masih bekerja. Gitu. Kayak kemarin misalnya, turun saham pada asing pada keluar, ya santai aja. Kenapa? Karena di list ini nggak ada yang keluar itu lebih dari 10% di list saham saya ini. Di porto saya juga nggak ada yang lebih dari 10% dari 5 hari berturut-turut kemarin turun itu. Jadi tetap bisa santai, ngeliatin aja. Kalau masih ada cash, nah bisa cicil-cicil. Kalau cashnya udah habis, ya nunggu bulan berikutnya ada tabungan lagi apa tidaknya. Tapi kan kita pengennya kan disiplin. Jadi harus dipaksakan ada tabungan. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada video-video lain terkait dengan analisis saham atau mau request, teman-teman silahkan request ya. Jangan lupa di support, di like, di komen, dikasih tahu atau disebarkan ke teman-teman yang lain atau ke anaknya, ke ponakan-ponakan. Kenapa? Karena pasar saham di Indonesia masih sedikit sekali, hanya 0, sekian persen atau 1%-an dari jumlah penduduk di Indonesia. Jadi ini masih perlu kita sebarkan supaya ke depan Indonesia juga makin baik, banyak yang literasi keuangannya juga makin baik, dan kita bisa berekspansi ke negara-negara lain. Karena Vietnam aja yang negaranya seperti itu sudah bisa berekspansi ke kita kan, Finfast kayak gitu. Siapa tahu viewer-viewer saya nanti jadi pejabat. Nah, kalau dia udah tahu hal-hal yang seperti ini, mungkin lebih strategis lagi melihatnya Indonesia secara keseluruhan. Siapa tahu kan jadi amal jariah. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.